Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi bersama saya pada video demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching bersama rekan guru di sekolah. Perkenalkan, nama saya Lambertina Silun Ojan, calon guru penggerak angkatan 10, mengajar di SMP Negeri 1 Titihena asal Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya sebagai observer akan mengobservasi rekan guru saya yang sedang melakukan coaching. Pada tahapan ini terdapat 3 alur, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat pagi, Pak Don. Selamat pagi, Bu Ina. Apa kabar, Pak Don? Kabar saya baik-baik. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, baik juga, Pak Don. Oke, Pak Don. Kita bincang-bincang sebentar. Sebentar itu Pak Don akan mengcoaching Ibu Yelin ya? Ya, Ibu. Oke, nah Pak Don, ini kira-kira dalam coaching sebentar itu apa yang mau dinilai, Pak? Saya mau dinilai mengenai prosedur coaching berlangsung. Oke, menilai proses coaching sebentar ya, Pak. Oke, dalam penilaian ini kompetensi apa yang ingin Pak Don kembangkan? Baik, Ibu. Yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak, menarik ya, Pak Don. Saya mau tanya lagi nih, Pak. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, Ibu. Yang lebih spesifik itu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir. Sebelum mengcoaching Ibu Yeli nih, Pak, dari observasi yang akan kita lakukan sebentar, itu apa harapannya dari Bapak sendiri? Baik, Ibu. Harapan saya adalah proses coachingnya itu yang pertama berjalan dengan lancar, dan saya dapat membantu Ibu Yelin untuk menyelesaikan masalahnya lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Oke, Pak Don, saya akhiri sesi kita ini ya. Setelah ini Pak Don boleh langsung mengcoaching Ibu Yelin sambil saya amati. Semoga berjalan dengan lancar ya, Pak. Semoga sukses. Oke, Ibu, terima kasih. Oke. Selamat pagi, Ibu Yelin. Apa kabar, Ibu? Selamat pagi, Pak Don. Kabar baik, Pak. Pak Don, apa kabar juga? Kabar saya baik. Tadi lewat WhatsApp, Ibu bilang mau cerita. Kira-kira cerita apa ya? Iya, Pak. Jadi begini, saya sedikit mengalami kendala nih, Pak. Saya sebagai mahasiswa praktek kesulitan untuk menguasai kelas. Oke, Ibu Yelin. Jadi Ibu kesulitan dalam menguasai kelas ya? Baik, Ibu Yelin. Waktu kita tidak banyak, Bu. Dalam sesi kita ini, kira-kira apa yang mau Ibu capai? Ya, yang mau dicapai adalah bagaimana seorang baru mampu menguasai kelas. Begitu, Pak. Ibu Yelin kesulitan menguasai kelas ya? Kira-kira kesulitannya terletak di mana, Ibu? Atau apa sih yang membuat itu terasa sangat sulit? Setelah saya berpikir, mungkin karena saya yang terbilang masih baru dan masih kurang punya pengalaman, sehingga membuat saya gugup dan kikuk di dalam kelas. Oh iya, Ibu. Seperti itu ya, Ibu. Kira-kira selain itu, apakah masih ada akar permasalahan yang lain menurut Ibu Yelin? Selain itu, saya rasa mungkin karena saya kurang berpengalaman. Dalam arti ini adalah pengalaman pertama saya terjun langsung ke kelas. Begitu, Pak. Baik, ini menarik untuk dibahas, Ibu. Jadi yang saya tangkap adalah di sini Ibu Yelin gugup karena masih baru pada proses belajar mengajar di kelas ya, Bu. Iya, Pak, seperti itu. Oke, Bu Yelin. Semakin seru nih, Bu. Saya mau tanya lagi. Setelah mengetahui akar permasalahan ini, Bu Yelin, kira-kira
tindakan apa yang bisa Ibu Yelin tempuh agar masalah ini bisa diatasi? Sejauh ini yang bisa saya tempuh adalah lebih banyak diskusi lagi dengan tamu saya. Mungkin berdiskusi mengenai trik-triknya atau metode pembelajaran seperti apa yang membuat saya bisa menguasai kelas, seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Yelin. Selain itu, apakah masih ada yang lain Ibu? Selain itu, apalagi ya Pak? Oh, saya berpikir saya bisa ikut tamu saya ke kelas, mengamati seperti apa proses belajar mengajarnya dan dapat saya tiru. Selain itu, saya berdiskusi dengan guru pamong saya juga bisa berdiskusi dengan guru-guru lain. Semakin menarik perbincangan. Sejauh ini saya berpikir Ibu Yelin sudah paham belum apa yang harus Ibu Yelin lakukan. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Masalahnya apa, solusinya seperti apa, sudah Ibu Yelin paparkan. Kira-kira kapan Ibu Yelin mau bertemu dengan guru pamong? Kalau soal waktu secepatnya ya Pak, karena hari ini pamong saya sakit, sehingga besok ketika pamong saya sudah hadir, saya akan langsung mengajak pamong untuk berdiskusi. Oke Ibu Yelin, satu pertanyaan terakhir ya. Harapan kedepannya seperti apa ini Bu? Harapan kedepannya adalah saya tidak gugup dan kikuk lagi dan sudah bisa untuk menguasai kelas. Oke Ibu Yelin, terima kasih ya Ibu. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Kita bincang lagi progresnya seperti apa. Oke Pak Don, terima kasih sudah membantu saya. Saya sangat senang dan merasa terbantu. Sama-sama Ibu. Halo Pak Don, luar biasa ya Pak Don. Bagaimana dengan proses coaching tadi Pak? Baik, terima kasih Bu Ina. Puji Tuhan, proses coaching itu berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar nih. Apa yang membuat Pak Don merasa bahwa percakapan tadi itu berjalan dengan lancar? Baik Ibu, selama proses coaching tadi, coach saya ini mampu mengidentifikasi, kemudian sendiri mencari solusinya dari masalah yang ada. Oke, jadi berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Ya. Apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Sangat boleh Bu, silakan. Oke Pak Don, percakapan tadi luar biasa. Kemudian Koci sungguh diberdayakan. Koci juga seperti yang sudah Pak Don sampaikan tadi, Koci mampu menemukan akar permasalahan dan menemukan solusi berkat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilontarkan oleh Pak Don. Oke, proses coaching ini sudah mencapai ekspektasi penilaian kita bahwa Pak Don ingin mengembangkan kompetensi pada bagian memberikan pertanyaan berbobot. Itu sudah mencapai ekspektasi kita. Kemudian seperti itu. Setelah mendengar ini, bagaimana perasaan Pak Don setelah mendengar apa yang saya sampaikan tadi? Setelah mendengar apa yang disampaikan Ibu, saya merasa sangat senang Ibu. Sangat senang. Oke, namun di sini ya Pak Don, saya sedikit memberikan masukan selama proses coaching yang saya catat, yang saya lihat tadi. Pada saat proses coaching, mungkin Pak Don terlalu formal sehingga mengibatkan coachingnya Pak Don itu agak tegang, dalam artian bahwa tidak terlalu leluasa seperti itu Pak. Oh iya Ibu, kedepannya pasti saya akan memperhatikan Ya, jadi dalam hal ini masih bisa masih sangat bisa untuk dikembangkan di berikutnya seperti itu Pak. Oke Pak Don, dari diskusi ini kira-kira selanjutnya seperti apa? Baik Ibu, kedepannya saya akan terus belajar. Oke, memang ya, kedepannya memang kita harus perlu banyak belajar lagi, berlatih lagi, karena belajar itu sepanjang hayat ya Pak, tidak pernah berhenti atau tidak pernah putus. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, dari rangkaian kegiatan kita ini, apa yang Pak Don dapatkan dalam
belajar bagaimana melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu membantu coach saya. Saya juga mengasah kemampuan saya untuk mendengar, dan saya belajar untuk hadir penuh dalam proses ini. Jadi kedepannya saya ingin terus belajar lagi banyak hal. Oke, begitu ya Pak Don. Sungguh luar biasa proses supervisi kita pada kali ini, dimulai dari pra-observasi, kemudian saya mengobservasi, kemudian pasca observasi ini kita melihat ada perubahan yang bagus, sudah mencapai ekspektasi kita, seperti itu ya Pak Don. Saya senang sekali bisa berkesempatan pada kali ini untuk bisa mensupervisi Pak Don. Atau mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Don? Untuk selebihnya pas. Oke, pas. Oke, terima kasih Pak Don. Saya berharap mungkin kedepannya kita masih bisa bertemu lagi untuk berbincang-bincang seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.